wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian S, NIM D0220505. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan membuat objek 3 dimensi dengan animasi sederhana. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan perbedaan antara 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, jadi yang perlu kalian ketahui, yang membedakan antara 2 dimensi dan 3 dimensi ini adalah kedalaman. Nah, kedalaman itu didefinisikan sebagai jarak antara benda yang dilihat. Nah, berarti benda dengan 2 dimensi hanya dua ukuran saja, yaitu panjang dan lebar. Beda dengan 3 dimensi menggunakan 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, dan kedalaman. Nah, secara geometri, ketiga ukuran tersebut disimbolkan dengan sumbu X, Y, dan Z. Di sini saya akan memperlihatkan ketiga ukuran tersebut, yaitu dari sumbu X, Y, dan Z. Di sini ada sumbu Y, yaitu tinggi, X ini adalah lebar, dan kemudian Z ini adalah kedalaman, dan Y ini berputar dari kiri ke kanan, dan X ini berputar dari atas ke bawah, dan Z ini berputar dari bawah ke atas. Nah, kemudian pada objek 3 dimensi yang akan saya buat ini adalah berbentuk kubus dengan animasi sederhana. Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana saya membuat bisa berbentuk dan bergerak. Di sini yang pertama ada include Windows, yaitu fungsi Windows. Kemudian include, yaitu library memanggil perintah OpenGL dan preclude-nya. Kemudian GL float ini adalah sumbu atau tipe data yang mempunyai variabel X, Y, dan Z. Kemudian void ini adalah nama metode, dan GL color ini adalah perintah untuk memberikan warna pada background yang akan kita buat nantinya. Di sini saya akan memakai background warna hitam dengan kode 000 dan 0. Kemudian void draw curve, kemudian GL matrix mode atau GL matrix mode ini GL create ini adalah membersihkan color atau buffer byte. Kemudian GL translative ini adalah posisi objek. Nah, di sini karena posisi objek saya itu di tengah, jika saya merubah idol ini ke 5, maka objek dari tengah akan berpindah tempat ke sumbu X, yaitu dari tengah ke kanan. Coba kita save dan jalankan. Nah, jadi objek saya tadi itu sebelumnya di tengah, kemudian dia berpindah tempat ke sumbu X, yaitu ke kanan. Nah,
jika misalkan saya ubah kembali dari positif ke negatif, yaitu positif 5 saya ganti ke negatif 5. Kita save. Dia akan bergeser ke sumbu dari posisi X. Sumbu X tadi dia akan berpindah ke posisi kiri. Jadi seperti itu untuk mengubah posisi objek, kembalikan ke posisi sebelumnya. Untuk mengembalikan posisi dari awal, yaitu posisi tengah. Nah, kemudian gel rotatif ini adalah ukuran animasinya. Nah, misalkan di sini kita ubah misalkan 0, maka dia akan animasinya itu akan mengecil, yaitu dari ukuran terbesar itu bahkan sampai ke ukuran terbesar sampai kecil. Coba kita lihat. Nah, sebelumnya kan objek yang saya buat itu cuman bergerak dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri. Nah, di sini saya ubah untuk merubah ukuran animasinya, karena dia akan berubah ukuran dari kecil ke besar dan kembali dari besar ke kecil. Di sini objek yang saya buat itu dari sebelumnya cuman berputar dari kiri ke kanan, atas ke bawah, maka dia akan berubah bentuk dari besar ke kecil, kemudian kembali lagi menjadi besar seperti itu. Oke, jadi saya lanjut penjelasannya. Kita ubah kembali ke 1 untuk mengembalikan ke posisi awal. Di sini adalah gel rotatif, ini adalah sumbu Y-nya. Nah, di sini dari sumbu X tadi, yaitu berubah bentuk dari besar ke kecil. Nah,
sedangkan di root sumbu Z ini dia akan berubah bentuk dari kecil ke besar. Nah, kemudian di GL begin ini adalah gambar kubus menggunakan kotak, dimana di sini saya menggunakan warna biru dengan kode GL color 3F dan 0,0F, 1,0F, 0,0F. Nah, di sini kenapa menggunakan 0F? Karena GL color 3F ini adalah float. Di sini menggunakan di belakang angka itu adalah float karena sesuaikan dengan kodenya. Kemudian di angle vertex 3F ini adalah kanan atas kotak, dimana di sini adalah membentuk sebuah titik dari kotak dari titik yang saya buat, karena kotak itu memiliki 8 titik, maka di sini kita menggunakan angle vertex 3F dengan baris 4 seperti itu. Misalkan bentuknya itu segitiga, maka di sini saya akan menggunakan 3 saja karena dia cuma memiliki 3 titik seperti itu. Nah, kemudian di bagian ini saya menggunakan warna orange dengan kode 10F 0.5 dan 0.0. Nah, di sini kita juga gunakan F atau float. Kita sesuaikan dengan tipe datanya. Nah, kemudian di sini saya menggunakan warna merah dengan kode 1.0 digunakan di angka belakangnya itu adalah float. F ini adalah bilangan pecahan untuk float. Di sini juga sama seperti yang di atas. Di sini adalah bentuk dari titik kotaknya kanan atas kotak atau belakang, kiri atas kotak di belakang. Tadi itu depan. Ini kiri. Kemudian di sini warna biru. Kita menggunakan warna biru, kemudian berada di kiri kotak, kanan bawah kotak. Semuanya itu ada bagian kiri. Nah, di sini itu warna ungu, kode 1010 seperti itu. Kemudian di GL flows, yaitu GLN ini adalah kode di mana program atau kodenya itu bisa melihat bahwa program yang buat itu telah selesai. Makanya ketika kita selesai membuat suatu project atau coding, kita harus menggunakan GLN untuk menandai pada program kita itu sudah selesai. Kemudian GL flows ini adalah sintaks agar objek dibuat bisa dieksekusi. Kemudian void animasi itu memberikan animasi gerak pada objek, di mana y rotated itu 0,04 dan x-nya 0,02 atau kecepatan rotasi. Nah, kemudian 0,02 ini kecepatan rotasinya itu atau titik rotasi. Misalkan kita ubah ke bentuknya, maka kecepatan rotasi ini akan lebih cepat. Kemudian give void plus have integer x dan integer y ini tipe data dari variabel x y. Kemudian tidak langsung. Kemudian GL matrix mode atau untuk inisiasi matriks.
itu dengan inisialisasi matriks GL Cloud Infinity adalah sudut, jarak, jarak terdekat dan jarak terjauh. GL kita coba masukkan GL double X untuk double Y 0,05 dan 20.0, dimana 0,05 ini jarak terdekat dan 20,0 ini adalah jarak terjauh. Kemudian GL matrix mode yaitu GL mode fin, yaitu gunakan semua kotak untuk rendering. Kemudian di sini saya masih dan glow display modenya ini adalah gold single atau glow. Di sini posisi Windows 100,100 untuk menentukan letak tampilan, posisi kiri atas. Nah, ini menginisialisasi, kemudian glow untuk mengirim bentuk yang telah dibuat ke dalam jendela. Kemudian kita atur fungsi animasinya dengan Glow ID Font Animation dan Glow dan untuk menutup kita pakai return 0 main loop. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.